Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran mufrodat, yaitu Rumah Batika. Langsung saja ke tujuan pembelajaran kosakata mufrodat. Jadi pembelajaran mufrodat itu merupakan dasar dari penguasaan ilmu-ilmu yang ada di bahasa Arab. Jadi sebelum kita belajar maharoh yang begitu banyak, kita harus memperbanyak mufrodat atau kosakata kita dulu ya guys ya. Nah, pembelajaran mufrodat ini nggak cuman kita ngafalin doang mufrodatnya, tapi kita harus juga tahu penggunaannya. Misalkan kita tahu kata sami'a, jangan kita tahu sami'a itu mendengar doang, tapi kita harus tahu penggunaan kata sami'a. Contohnya sami'a Tommy as-saut al-kabir. Tommy mendengar suara yang besar gitu. Jadi pembelajaran mufrodat jangan cuman kita menghafal mufrodatnya, kita memberikan murid-murid itu mufrodat, tapi tidak menjelaskan makna dan penggunaan dari mufrodat tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan adinya ya guys ya. Tahapan adi untuk media Rumah Batika. Jadi Rumah Batika adalah pembelajaran interaktif berbentuk rumah mini yang dilengkapi dengan spinboard, papan tulis kecil, dan huruf-huruf magnetik untuk menyusun kosakata bahasa Arab. Media ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis siswa melalui pendekatan bermain sambil belajar. Jadi nggak cuma belajar mufrodat, tapi juga belajar membaca dan menulis gitu. Karena seperti yang kita bahas di awal tadi, harus dimasukkan penggunaannya. Percuma hafal doang nggak tahu gunanya untuk apa. Yang pertama ada analisis. Tahapan analisis bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan masalah yang dihadapi siswa. Berdasarkan studi awal, beberapa siswa itu mengalami kesulitan menghafal dan menulis kosakata bahasa Arab atau al-mufrodat karena metode konvensional yang monoton dan kurang melibatkan aktivitas fisik gitu. Itu analisis dari kita. Kedua, desain. Pada tahapan ini dirancang struktur media dan aktivitas pembelajaran. Rumah Batika dirancang dengan komponen utama yaitu spinboard yang berisi kategori kosakata. Kalau di sini kita pakainya mihnah ya. Jadi nanti ada spinboard, ada gambar polisinya, ada gambar macam-macam lah. Pokoknya yang berkaitan dengan mihnah. Terus ada juga huruf magnetik. Sebenarnya di sini karena kekurangan biaya kita, jadi kita nggak pakai magnetik, tapi ditusuk ya. Jadi tusuk pakai apa namanya? Pakai paku, pakai pin. Ya. Ada huruf acak juga untuk menyusun. Jadi nanti dilihat aja gimana prosesnya ya. Terus tahap development. Tahap ini tahap pengembangan melibatkan produksi fisik, media, dan konten pembelajaran. Rumah Batika dibuat dari kardus tebal yang dicat cerah. Sudah ini nggak dicat ya, tapi kita pakai kertas kado. Pakai kertas kado. Terus dan spinboard yang menggunakan jarum penunjuk dan huruf magnetik yang mudah ditempel. Gak magnetik ya. Lanjut ke implementasi. Media diimplementasikan dalam pembelajaran di beberapa siswa. Guru memperkenalkan aturan permainan dan membagi siswa menjadi kelompok. Ya karena aslinya pengen kelompok, jadinya di sini kita satu murid doang ya. Karena memang adanya satu murid doang. Mas Tommy nanti. Contoh aktivitasnya, satu, siswa memutar spinboard dan mendapatkan kategori. Misalkan warna, tapi dalam hal ini kita al-mihnah ya. Misalkan dia spinboard mutar, nah nanti dijelasin lebih lanjut sama Mbak Risma dan Mbak Yuni untuk implementasinya. Terus evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif.
Evaluasi formatif mencakup kuesioner Google Form untuk mengukur tanggapan siswa terhadap media. Begitu, nanti setelah selesai pembelajaran bakal diberikan Google Form, tanggapan dan evaluasi dari pembelajaran kita kali ini. Begitu. Selanjutnya ada alat-alat dan bahan-bahan serta cara pemakaian media Batika kita yang akan dijelaskan oleh Mbak Risma dan Mbak Yuni. Silahkan. Selanjutnya itu ada alat dan bahan dari rumah Batika, baca tulis kita. Yang pertama itu ada menyiapkan kardus aqua atau rokok. Terus yang kedua itu ada styrofoamnya itu 1. Terus yang ketiga ada kertas asturo. Terus ada print-printan gambar profesi, print-printan huruf hijaiyah profesi, dan print-printan bentuk satu kalimat dari mufradatnya seperti ini. Ini bentuk print-printan bentuk satu kalimat dari mufradatnya. Terus yang ketujuh ada spidol kecil 1, terus kertas kado, terus double tape, gunting, penggaris, pensil, penghapus, spidol hitam kecil, dan bolpen, sama mika. Terus yang selanjutnya itu ada langkah-langkah pembuatan media dari rumah Batika ini. Yang pertama itu siapkan kardus bekas dari aqua atau dari rokok atau sejenisnya. Terus kemudian kardus tersebut itu dibelah menjadi 2 bagian agar terlihat seperti persegi panjang seperti ini. Terus yang kedua itu membuat sketsa kardus yang telah ditentukan, yang mana agar terlihat seperti rumah seperti rumah. Terus yang ketiga itu lapisi kardus menggunakan kertas kado seperti ini. Nanti dilapisi di luarnya biar seperti rumah, namanya rumah Batika. Terus ambil kardus lain untuk membentuk seperti lingkaran, kemudian membuat spin gambar mufradat seperti ini. Lalu ditempel gambar-gambar mufradat di lingkaran ini. Terus yang keenam itu siapkan kertas asturo yang telah dibentuk persegi panjang, lalu tempelkan di bagian styrofoam yang masih di bagian kardus yang masih kosong. Berarti ini styrofoamnya itu dilapisi kertas asturo dan kertas kado. Terus bagian kardus terakhir itu dibiarkan kosong karena untuk untuk menjadi media tulis mufradat pada akhir permainan. Kan ini untuk menerjemahkan dari sebuah kalimat mufradat tersebut. Lalu siapkan kertas persegi panjang yang telah berisi huruf hijaiyah guna merangkai satu mufradat. Dan pada kolom di sini itu untuk menaruh huruf hijaiyah menjadi satu mufradat. Terus hiasi kardus dengan variasi yang diinginkan. Berhubung di sini tidak ada hiasan, jadi kita elegan saja. Terus tempelkan nama medianya pada luar kardus. Dan terakhir tutup kardus dan siap untuk digunakan. Dan seperti ini menjadi rumah Batika, rumah baca tulis kita. Yang selanjutnya itu ada langkah-langkah penggunaan media rumah Batika ini. Yang pertama itu ada pembagian kelompok, yang mana guru membagi seluruh siswa di kelas itu menjadi 2 kelompok. Nah, 2 kelompok ini masing-masing kelompok akan diberikan nama atau nomor untuk membedakan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Terus yang kedua itu ada pelaksanaan permainan. Nah, pelaksanaan permainan ini guru menyiapkan alat permainan seperti ini spinner gambar mufradat, terus mengisi papan huruf hijaiyah, kemudian mencari satu kalimat dari mufradat tersebut, lalu menerjemahkan kalimat tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Terus
pada setiap permainan itu akan di waktu atau di timer untuk menambah unsur tantangan dan melatih kecepatan berpikir siswa. Dan yang terakhir itu ada penilaian dan penguatan, yang mana guru itu menilai hasil kerja dua tim tersebut berdasarkan ketepatan jawaban, kerjasama tim, dan ketepatan waktunya. Nah, setelah semua tim itu selesai, nanti dari guru itu akan memberikan sebuah hadiah. Seperti itu. Selanjutnya akan dipraktekkan oleh Ibu Yuni. Baik teman-teman, nanti kalian mengikuti apa yang diucapkan sama Ibu Yuni ya. Ya. Yang pertama ada al-falahu yashra'ul habba. Al-falahu yasra'ul habba. Al-falahu yashra'ul habba. Al-falahu yasra'ul habba. Artinya petani sedang menanam biji-bijian. Petani sedang menanam biji-bijian. Terus al-muallimu yadrusuna salah. Terus al-muallimu yudarrisu fil fasli. Al-muallimu yudarrisu fil fasli. Al-muallimu yudarrisu fil fasli. Al-muallimu yudarrisu fil fasli. Artinya guru sedang mengajar di kelas. Guru sedang mengajar di kelas. Terus at-tobahu yatubu to'aman. At-tobahu yatubu to'aman. At-tabahu yaqumu at-ta'ama. Koki sedang memasak makanan. Koki sedang memasak makanan. Terus al-muhandisu yabnil bunyanan. Al-muhandisu yabnil bunyanan. Al-muhandisu yabnil bunyanan. Al-muhandisu yabnil bunyanan. Arsitek sedang membangun gedung. Arsitek sedang membangun gedung. At-tabibu yu'alijul marido. At-tabibu yu'alijul marido. Dokter sedang memeriksa pasien. Dokter sedang memeriksa pasien. Terus terakhir, asaiku yakudus sayyara. Asaiku yaqudu sayyara. Sopir sedang Sopir sedang menyetir mobil. Sopir sedang menyetir mobil. Oke, baik teman-teman. Nah, itu aja, nanti kita praktekkan di media pembelajaran Rumah Batika ya. Ya. Sudah. Baik teman-teman, di sini Ibu Yuni akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran Rumah Batika atau rumah baca tulis kita. Nah, yang pertama, nanti kita memutar spinnya teman-teman, seperti ini. Yo. Seperti ini ya teman-teman. Oke, baik. Di sini kita dapatnya seorang petani yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian, tadi kan kita dapatnya petani ya teman-teman. Ada yang tahu nggak petani bahasa Arabnya apa? Falahun, Bu. Ya, baik. Nah, setelah itu kita menyusun huruf hijaiyah. Di sini nanti kita menyusun huruf hijaiyah satu-satu agar bisa menjadi satu kalimat. Tadi apa bahasa Arabnya? Falahun ya. Falahun. Nah, kita mencari huruf hijaiyah biar bisa dibaca falahun. Para Apa balik kok? Cara tadi.
dibaca falahun. 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 Nah, kemudian setelah kita sudah menemukan satu mufradat ini, nanti kita mencari kalimat yang dimana kalimat yang mempunyai unsur falahun. Falahun. Coba kita cari ya teman-teman ya. Yang ada kata falahun, kalimat falahunnya. Nah, ini teman-teman sudah ketemu. Falahu yashrabul habba. Falahu yasra'ul habba. Ya, benar. Ketika kita sudah menemukan satu kalimat yang mempunyai unsur mufradat falahu ini, jadi kita artikan di sini. Al-falahu yashra'ul habba artinya apa teman-teman? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa? Petani sedang menanam biji-bijian. Nanti disebut di sini nggak ya petani sedang menanam bijian. Begini teman-teman. Baik teman-teman, nanti Ibu Yuni akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju memperhatikan apa yang telah diperhatikan oleh Ibu Yuni, biar kalian paham ya. Baik, Ibu tunjuk ya. Siapa kira-kira? Ada yang mau unjuk diri? Tidak. Tidak ada, Bu. Oke, Ibu tunjuk Mas Tommy. Ayo Mas Tommy maju. Iki apa? Insinyur. Bener insinyur. Insinyur berarti al. Apa insinyur? Al muhandis, Pak. Ya. Muhandisun, arsitek. Muhandisun. Min. Ha. Min. Ya. Sin. Muhandisun. Oke. Aduh. Muhandisun. Salah. Muhandisun. Terus muhandisun yabni al-bunyana. Dibaca itu? Ya. Mengejar. Please. Makanan sekitar sini. Muhandisu yabni al-bunyana. Arsitek membangun bangunan. Nah. Oh, serangnya Arsitek. nanti. Baik, terima kasih untuk Mas Tommy yang sudah mau maju mempraktekkan
yang tadi telah dicontohkan oleh ibu ini. Tadi Mas Tommy telah mendapati spin kalimat muhandisur yang artinya arsitek. Nah, kemudian nanti untuk teman-teman dibagi dua kelompok kan, nanti maju satu-satu dengan di timer kurang waktu 1 menit. Nanti dari 1 menit itu dari kelompok kalian bisa mendapatkan beberapa kosakata. Nanti yang paling banyak kalian bisa mendapatkan hadiah dari kami. Begitu teman-teman. Ya, kita ingin memberikan apresiasi dan terima kasih untuk satu-satunya murid kita walaupun tadi rame ya. Ini ada buku dan cenderamata dan juga bunga dan juga uang tunai untuk teman kita, murid kita bernama Tommy Nabani. Silakan, monggo. Dapatnya banyak banget ya. Aduh, jatuh. Monggo. Ya. Terima kasih, sekian yang bisa kita sampaikan. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.